Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ibnu Abdullah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nur Aini Salsabila dari kelas 16A Manajemen Universitas Wijaya Putra Kampus 3 Prigen. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya susun yang berjudul Strategi Bertahan Usaha Tas Wanita dan Jaket Kulit di Masa Pandemi. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang perkembangan bisnis fashion di Indonesia sangatlah pesat. Bisnis fashion adalah bisnis yang menjanjikan karena permintaan terhadap produknya akan selalu ada, sampai kapanpun. Fashion merupakan kebutuhan utama manusia selain pangan dan papan. Karena itulah bisnis fashion dan bisnis konveksi sangat bertumbuh dan diminati. Akan tetapi, di masa sulit yang sedang dialami bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu pandemi COVID-19, banyak usaha yang gulung tikar disebabkan rendahnya permintaan dan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, di sini saya akan menggali informasi tentang upaya-upaya pengusaha tas wanita dan jaket kulit untuk mempertahankan usahanya di tengah masa pandemi. Tujuan penelitian. Yang pertama, menggali dan menganalisis kondisi usaha tas wanita dan jaket kulit di masa pandemi. Menggali dan menganalisis dampak-dampak yang didapat oleh pengusaha tas dan jaket kulit selama pandemi. Yang ketiga, menggali dan menganalisis strategi-strategi yang diambil oleh pengusaha tas wanita dan jaket kulit untuk mempertahankan usahanya. Yang pertama adalah pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM atau usaha mikro adalah usaha perseorangan atau badan usaha perseorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan UKM alias usaha kecil menengah adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau usaha besar. Asetnya berkisar antara 50 juta sampai 500 juta dengan omset yang didapatkan yaitu berkisar antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Beberapa hal yang membedakan keduanya, yang membedakan UMKM dan UKM ialah yang pertama modal awalnya. Modal awal yang harus dimiliki untuk membuka UKM itu sekitar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk membuka UMKM, modal awal yang harus dimiliki adalah 300 juta rupiah. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja untuk membuka UMKM biasanya adalah sekitar 5-10 orang. Sedangkan UMKM biasanya memiliki minimal 30 pekerja. Pandemi COVID di Indonesia. Kita semua mengetahui bahwa di dunia ini sedang dilanda pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus. Pandemi ini menyebar di Indonesia pada tahun 2020 dan telah menewaskan banyak orang. Dikarenakan virus ini menular dan sudah banyak korban meninggal akibat virus ini, maka pemerintah RI mengambil langkah untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, untuk meminimalisir angka penularan COVID dan juga meminimalisir angka kematian akibat COVID-19. Analisis usaha tas dan jaket kulit saat pandemi. Usaha tas wanita dengan harga yang merakyat merupakan usaha yang sangat menjanjikan di Indonesia sekarang ini. Karena tas merupakan salah satu fashion penting bagi manusia, terutama wanita. Dan juga harga yang merakyat cukup menjadi alasan suksesnya usaha tersebut. Seperti contoh, usaha tas wanita yang berada di Desa Candipari, Porong, Sidoarjo. Menurut pengakuan salah satu karyawan yang bernama Saifuddin di tempat usaha tersebut,
Sebelum COVID, tas yang diproduksi dipasarkan melalui sales-sales dan di-drop ke toko-toko. Perkembangan usaha tersebut sangatlah pesat dan memiliki banyak pelanggan di berbagai daerah. Sampai datanglah pandemi COVID dan daya beli masyarakat sangatlah menurun, sehingga mereka perlu memikirkan strategi-strategi agar tetap bisa mempertahankan usahanya di masa pandemi. Produk yang terbuat dari bahan kulit hewan asli masih termasuk barang mewah bagi sebagian orang di Indonesia. Pembeli jaket kulit asli kebanyakan adalah orang yang sudah sadar kualitas, dan bagi mereka harga mahal bukanlah masalah. Setiap bisnis punya market segmen yang berbeda, termasuk jaket kulit. Usaha jual jaket kulit masih punya prospek yang sangat menguntungkan, karena sekarang ini orang semakin sadar kualitas dan rela bayar mahal demi jaket kulit bermutu baik. Oleh karena itu, usaha jaket kulit bisa menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Seperti contoh salah satu pengusaha jaket kulit di Tanggulangin, Sidoarjo yang bernama Bu Anita. Beliau menuturkan bahwa usaha jaket kulit yang ia rintis sudah memiliki pelanggan yang cukup banyak, baik di daerah Jawa Timur maupun di luar Jawa seperti Papua, Kalimantan, dan lain-lain. Selain itu, beliau juga memiliki 5 outlet jaket kulit di Tanggulangin yang pengunjungnya juga lumayan banyak. Akan tetapi, setelah adanya COVID dan PSBB, penjualan beliau menurun drastis dan beliau harus mengambil beberapa langkah untuk mempertahankan usahanya. Dampak pandemi terhadap usaha tas wanita dan jaket kulit. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Dari kondisi pandemi COVID-19 dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi COVID-19. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik, yaitu hygiene, low touch, less crowd, dan low mobility. Pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru, juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. Dampak pandemi untuk pengusaha tas dan jaket kulit sendiri adalah menurunnya daya beli masyarakat hingga mencapai 95% dikarenakan adanya PSBB, sehingga jalan-jalan ditutup, toko pun sepi pengunjung. Karena daya beli masyarakat menurun, maka omset pun menurun drastis. Sebelum pandemi, jaket kulit bisa laku 1-5 jaket per hari. Namun saat pandemi, dalam waktu 3 minggu, hanya 1 jaket yang laku. Begitu juga dengan usaha tas wanita mengalami nasib yang sama dengan usaha-usaha lain, yaitu daya beli yang menurun drastis sehingga omset pun menurun drastis juga. Strategi bertahan usaha tas wanita dan jaket kulit. Para pelaku usaha melakukan banyak cara untuk mempertahankan usahanya. Mayoritas pelaku usaha memilih untuk memasarkan produknya lewat media sosial untuk mempertahankan usahanya, seperti melalui aplikasi e-commerce. Hal itu dikarenakan masyarakat di pandemi lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan juga belanja dari rumah. Beberapa pelaku usaha juga ada yang masih menggunakan cara konvensional untuk memasarkan produknya, seperti menitipkan produknya ke relasi-relasi maupun ke toko-toko lain. Saat PSBB, jalan-jalan ditutup sehingga pengunjung pun sepi. Begitu pula untuk mengirim barang pun tidak bisa. Yang bisa hanyalah melalui jasa ekspedisi. Melihat hal itu, strategi yang diambil oleh pengusaha tas wanita untuk mempertahankan eksistensi penjualannya adalah gencar melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan grup-grup WhatsApp. Setelah memproduksi tas di pabriknya, mereka mempromosikan hasil produksi yang mereka buat di beberapa media sosial tersebut. Memang untuk sekarang ini cara promosi yang paling mudah dan menjanjikan adalah lewat media sosial, karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, dan juga dengan adanya kemajuan teknologi. Di zaman sekarang, semua orang bisa mengakses media sosial dari smartphone masing-masing. Selain itu, mereka juga membuat inovasi-inovasi baru untuk produknya agar lebih menarik minat pembeli. Sama halnya dengan usaha tas wanita,
Pengusaha jaket kulit juga mempertahankan eksistensi penjualannya lewat media sosial dan juga promosi dari mulut ke mulut, menghubungi pelanggan-pelanggan lama yang memang sudah mengetahui kualitas jaket kulit produknya. Selain itu, dikarenakan sepi pengunjung dan karyawan juga harus tetap digaji, maka pemilik memilih untuk menutup 4 outlet cabang miliknya. Penjualan produk miliknya lebih banyak didapat dari online daripada dari offline, dikarenakan daya beli masyarakat offline sangat menurun sebab adanya PSBB. Kesimpulannya, dampak dari adanya virus COVID-19 ini sangatlah besar dan juga berdampak pada semua bidang, terutama pada sektor UMKM yang kebanyakan pelaku usahanya adalah dari kalangan menengah ke bawah. Dampak terbesar yang dialami UMKM, khususnya pengusaha tas wanita dan jaket kulit adalah penurunan jumlah pengunjung yang sangat drastis dan juga penurunan omset yang sangat banyak. Untuk menangani hal tersebut, maka pengusaha tas wanita dan pengusaha jaket kulit membuat strategi bertahan dengan cara mempromosikan produknya lewat media sosial, dari mulut ke mulut, membuat inovasi baru untuk produknya, dan menghubungi pelanggan-pelanggan lama. Saran, bagi para UMKM, kunci utama untuk kembali bangkit dan terus mengembangkan bisnis masa sekarang adalah inovasi dan adaptasi. Saat ini digitalisasi menjadi pendorong atau sarana untuk membantu UMKM menyokong kelangsungan bisnis mereka. Para pengusaha UMKM dituntut untuk melakukan pergerakan cepat. Pergerakan itu tidak hanya dari satu aspek, tetapi merambah semua iklim usaha kita, mulai dari sisi operasional, human research, finance, sampai marketing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.